Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Lianini dari semester 2A akan mereview ujian tengah semester hukum pidana yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Yang pertama yaitu kedudukan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana. Yaitu dalam hukum pidana terdapat perbuatan dan pertanggungjawaban, di mana perbuatan menyangkut asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum didahului perbuatan. Sedangkan asas kesalahan menyangkut pertanggungjawaban karena berhubungan dengan orang. Soal nomor 2 yaitu sanksi hukum pidana sebagai ultimum remedium dan mengiris daging sendiri. Disebut ultimum remedium karena ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sanksi pidana sebagai ultimum remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi memiliki sanksi keras, di mana sanksi yang paling kejam adalah hukuman mati, membuat terpidana terpisah dari kehidupannya. Lalu, sanksi hukum pidana sebagai mengiris daging sendiri karena merupakan sebuah tragedi yang menyedihkan, di mana hukum pidana itu bertujuan melindungi kepentingan hukum, tapi dalam pelaksanaannya justru menyerang kepentingan hukum tersebut. Nomor 3 yaitu perbedaan hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yaitu hukum pidana material merupakan hukum pidana objektif atau criminal act yang berisi larangan dan keharusan, dan bagi yang melanggar diberikan sanksi di mana lebih tajam daripada ilmu hukum lainnya. Sedangkan hukum pidana formil merupakan hukum pidana subjektif atau criminal prosedur yang merupakan hak negara untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar hukum pidana material. Contoh hukum pidana material adalah KUHP, sedangkan contoh hukum pidana formil adalah KUHAP. Soal nomor 4 yaitu subjek hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama hanya manusia, di mana biasanya melakukan tindak pidana umum saja. Yang kedua yaitu manusia dan korporasi, biasanya melakukan tindak pidana umum dan khusus. Nomor 5 yaitu cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, suatu proses pembaruan di mana perbuatan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi dapat dipidana, disebut dengan penciptaan delik baru. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua yaitu dekriminalisasi, suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana menjadi tidak dapat dipidana, disebut dengan memandulkan delik. Contohnya yaitu pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana. Yang ketiga yaitu rekriminalisasi, suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana, kemudian karena perkembangan masyarakat pula menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat yaitu depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidana hilang dan dapat kemungkinan diganti menjadi lebih ringan. Misalnya yaitu sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Yang kelima yaitu mitigering, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukuman yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya yaitu hukuman pidana mati diganti menjadi hukuman pidana seumur hidup. Soal nomor 6 yaitu analisis pembaruan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu pada KUHP lama ancaman denda langsung disebutkan dalam pasal yang bersangkutan, sedangkan dalam KUHP baru yaitu ancaman denda disebutkan berdasarkan kategori, di mana terdapat dalam pasal 79. Yang pertama yaitu ada kategori 1 dengan sanksi Rp1.000.000, kategori 2 dengan sanksi Rp10.000.000, kategori 3 Rp50.000.000, kategori 4 Rp200.000.000, kategori 5 Rp500.000.000, kategori 6 Rp2.000.000.000, kategori 7 Rp5.000.000.000, dan kategori 8 Rp50.000.000.000. Kemudian tinjauan teori kausalitas, yaitu di mana
Dari teori-teori tentang kausalitas, yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukannya. Contoh dari teori adekuat yaitu misalnya terdapat seorang pencuri, kemudian pencuri tersebut bersembunyi di dalam jerami. Nah, biasanya pemilik jerami tersebut membakar jerami tersebut pada sore hari. Nah, kemudian pada saat itu secara bersamaan pencuri tersebut bersembunyi di jerami tersebut dan tertidur. Kemudian pemilik jerami membakar yang menyebabkan pencuri mati. Maka hal tersebut pemilik jerami tidak dapat dikenai sanksi karena hal tersebut merupakan kebiasaan pemilik jerami untuk membakar sampah. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.